Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi, kita lanjut ya kepada sesi kelima, yaitu cara menyusun LPE. Nah, ini udah menurun ini ya, menurun. Karena kita udah punya LRA, udah punya LO, udah punya neraca. Nah, ketika berbicara LPE dan nanti ada LAK, yaitu data-datanya udah ada harusnya gitu lah ya kan, kita nggak repot-repot lagi gitu. Tapi ada mungkin beberapa tambahan yang harus kita informasikan. Nah, contohnya ini untuk LPE ya. LPE itu kan ada ekuitas awal ya, kemudian ada surplus defisit LO. Nah, kita tidak menemukan RK PPKD di sini ya. Karena kita ekuitasnya itu udah gabungan semua ya, karena di neraca kan kita lihat, kita nggak rinci ini ekuitasnya cuma satu. Nah, jadi sebetulnya LPI itu menjelaskan ekuitas ini dari mana aja gitu angkanya gitu ya, 17.800, dan dia harus sama gitu. Nah, oke. Nah, jadi kita lihat di sini kemudian ada koreksi tambah, ada koreksi kurang, nanti terus baru ekuitas akhir. Nah, ekuitas akhir ya. Koreksi tambahnya bisa dari koreksi aset lancar, koreksi penyisian piutang, koreksi investasi jangka panjang, koreksi tambah, koreksi aset tetap, akumulasi penyusutan aset tetap, koreksi aset lainnya, koreksi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang gitu ya. Koreksi tambah dan koreksi kurang untuk hal yang sama itu. Nah, oke, untuk 2020 kita ambil aja angka neraca ya. Ini di sini angka neraca D61. Neraca D61, ini dia ekuitasnya. Nah, ini LPE-nya ya kan. Ini kemudian mutasinya kita nggak bikin ya. Cukup saja ini. Kemudian ini kita jadi ekuitas awal ya. Untuk 2021. Nah, sekarang surplus defisit LO kita udah punya, maka kita linkkan dengan LO Blut C37. Mana LO Blut? C37 berarti untuk 2021 ini dia. 647 ya, C37 647 ini dia di sini. Nah, sekarang kalau dampak kumulatif ini kan sama dengan ini E12 ditambah E21 ini kan di sini, ini rumusnya. Nah, kita lihat ada beberapa hal yang mempengaruhi ekuitas yang tidak kita jurnal nih. Nah, biasanya ini kan di jurnal ini sudah pasti ya. Pasti ada jurnalnya. Ini karena kita melakukan penyusunannya berdasarkan data yang valid saja, maka kita tahu bahwa di 2021 itu dari sisi kas ya, pengembalian kas itu ada pengembalian BOS tahun lalu. Nah, ini jadi dari dana BOS ini kita bisa lihat ya, dana BOS 2021 dia kan 523 nih. Jadi di sisa BOS tahun lalu itu kan 523. Kita bisa lihat di neraca ya, 523. Nah, ini dia. Nah, ternyata di LRA kan yang menjadi silva bukan 523. Bukan, maksudnya yang jadi pemakaian silpa ya, penerimaan silpa bukan 523, ini kan 523 nih, tetapi adalah 531. Nah, kenapa? Karena ada pengembalian bosnya, pengembalian bos kan 531 di sini nih. Nah, jadi 531 di bos ini. Nah, langsung aja ambil 531, sebetulnya ini ditambah ini sama dengan ini kan gitu. Jadi ada pengembalian, ini mempengaruhi ekuitas ya, bertambah dia, maka di LPE kita koreksi tambah aset lancar ya, 8170 468 ya. Nah, itu menjadi koreksi aset lancar ya. Nah, kemudian ini kenapa nih ada nongol angkanya kan gitu. Ketika kita lihat berita acara rekon, nah ini harus kita tandain nih ketika berisi angka di bawah nih, ada realisasi BM yang dikapitalisir, ada barang jasa yang dikapitalisir gitu ya.
Jadi kita lihat di sini bahwa ketika rekon oleh Dinas Pendidikan dengan sekolah itu adalah kalau sekolah kan cuma nyatetnya BOS, ya kan. Nah, ternyata ada belanja Dinas Pendidikan, katakanlah belanja kantor pusat. Ini bisa kita lihat nih di aset lainnya, enggak ya, tapi di aset tetap nih, di aset tetap kita bisa lihat di rekon aset tetap. Nah, di sini jadi ada di berita acara rekon sengaja dipilah ini ya. Kenapa? Karena kita ingin lihat nih mana yang dari BOS, mana yang dari Dinas Pendidikan. Karena di ini sendiri yang punya sekolah nggak memasukkannya di sini sebelum dia upload, tapi kalau setelah dia upload pasti masuk dia ke sini ya, pasti masuk dia menjadi belanja modal dan sebagainya gitu loh. Jadi sementara ini sekarang kan upload itu kan masuknya di ini di koreksi di hibah. Nah, sementara di hibah nih kita tidak dimasukkan seperti tadi kasus belanja modal yang dari hibah ya, hibah komite. Nah, itu kita tambahin aja karena memang dibeli barangnya gitu ya. Nah, ini ada belanja modal tapi bukan punyanya sekolah, tapi punya Dinas Pendidikan atau katakanlah punya kantor pusat ya, kantor Dinas Pendidikan yang diberikan ke sekolah gitu. Ya, diberikan ke sekolah. Jadi namanya modal. Nah, ini harus kita ini karena menambah aset dia, karena aset-aset yang diberikan ke sekolah. Kemudian ada juga dari kategori belanja barang yang dikapitalisir ini ya, itu yang bosnya kan nilainya 328 tadi ya, yang dikapitalisir kita lihat dari berita acara rekon. Nah, ini nih 38 ini sebetulnya dari bos cuman 272 dan dari barang dan jasa disidik sendiri 56 gitu. Jadi yang ini dua-duanya, kalau yang 272 itu kita ambilkan dari bos, sementara yang 56 ini harus kita koreksi ya, katakanlah itu penambahan dari aset penambahan aset yang langsung diserahkan oleh Dinas Pendidikan gitu loh ke sekolah. Jadi bukan belanjanya yang punya Dinas Pendidikan. Jadi di rekon ini perbedaannya seperti itu. Ya, kita lihat di sini bedanya gini, kan jelas nih. Nah, ketika kita lihat ini bukan belanjanya sekolah. Tadi kan kita udah lihat sebetulnya. Nah, ini harus kita masukkan dalam LPE, dia menambah aset sekolah. Ya, ini kalau belanja barang jasa yang dikapitalisir yang bertambah modal, bertambah asetnya gitu kan. Nah, jadi ini nih 286 nih. Ini kita tambahin ada koreksi aset tetap yang bertambah ya. Jadi dari berita acara rekon E25 ditambahkan dengan H27. Ya, jadi ini E25 nih. Ini BM yang dikapitalisir yang punya Disdik ya, yang tadi kita lihat di rekon ini 230 ini. Kemudian kita tambahin dengan yang 56 karena itu bukan belanjanya SMK, tetapi belanjanya di Dinas Pendidikan, tapi dikasihkan ke SMK. Nah, tambahin berita acara rekon H27. Mana berita acara rekon ini? Yang ini nih. H27 yang ini. Ya, jadi ini intinya ini belanja yang di Dinas Pendidikan nih, bukan belanja bos. Yang bos cuman ini. Jadi itu harus hati-hati loh ketika melakukan. Itu repotnya ya, itu repotnya ketika kita tidak melakukan penjurnalan ya enggak. Tapi karena ini pertama ya udah kayak gitu, jadi informasi-informasi yang itu yang perlu kita ini berarti bukan dari LRA masuknya, ini masuknya di LPE gitu loh. Nah, itu makanya di LPE jadinya 286 dia ya. 286 itu kita lihat di berita acara rekon adalah 230 ditambah 56 ini. Oke, jadi hati-hati ya ketika bikin ini. Nah, nih berarti
nambah dia aset tambah. Nah, terus tadi kan di rekon ini kita lihat di sini ya, di aset lainnya ini ada mutasi kurang ya, mutasi kurang yaitu mutasi tambahnya ini 25 untuk ini aset tidak bermanfaat nih. Ini rekapan. Ya, 25, kemudian ada mutasi kurang 24, 315, 712. Itu sebetulnya adalah ya tentu penyusutannya dikurangin gitu loh. Ketika penyusutan dikurangin, maka tentu ekuitasnya nambah. Nah, kalau kita jurnal dia berarti akumulasi penyusutannya debit, kreditnya itu adalah ekuitas, nambah dia. Nah, ketika masukkan di LPE dia akan nambah gitulah. Ya, jadi mutasi tambah ada 318, maka dia menjadi 17.800. Nah, ini link dari neraca tadi, angkanya sama, tidak ada beda lagi. Nah, ini nih yang pusing ya, ketika kita lakukan kayak gini nih, masih beda, selisih. Nah, itu permasalahan yang terjadi ketika kita tidak melakukan penjurnalan dan kita bergerak dari data yang ada, dan data kita itu tidak valid. Nah, bingung diri deh kalau udah kayak gitu ya. Nah, ini selesai sudah LPE, LPE, maka sudah bisa kita print ya. Kayak gini nih, kita jadikan ini aja putih aja biar dihilangkan. Oke, oh ini padangnya gimana nih? Nah, padang ya. Gitu. Jadi selesai dan kita sudah bisa print ya, print ininya LPE-nya, laporan perubahan ekuitas. Jadi penjelasan dari ekuitas yang ada di neraca, ini penjelasannya. Oke. Jadi ini print. Nah, tuh udah selesai kan? Ini kecil. Ini cara besarkannya gimana ya? Ya sudahlah, yang jelas bisa di print nantinya ya. Kita print ini kayaknya cara ininya apa untuk ngeprint nanti gampang lah tuh ya, yang penting angkanya udah oke gitu lah. Kadang-kadang kita juga gatek juga nih sama ininya, sama laptopnya. Oke, sudah selesai sudah LPE nya, kita nanti bisa lanjut ke LAK. Oke, demikian saja, semoga dimudahkan ya ketika nyusun laporan keuangan persiapan untuk BLUD-nya. Mohon maaf lahir batin ya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.